Sering kan kita melakukan yang namanya tukar tambah. Entah itu ganti HP lama ke baru, upgrade mobil, atau bahkan tukar perhiasan. Rasanya ini udah jadi transaksi yang umum banget. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, cara kita tukar tambah selama ini udah benar belum ya? Kelihatannya sih simple ya, cuma tukar barang lama, tambah sedikit uang, dapat barang baru. Apa susahnya? Tapi, tunggu dulu. Justru di balik kesederhanaan itulah letak pertanyaannya. Transaksi yang kita anggap enteng ini jangan-jangan menyimpan masalah yang lebih besar. Kenapa sih urusan tukar tambah aja kok jadi serius banget? Nah, ini dia jawabannya. Karena ini bersinggungan langsung dengan salah satu dosa terbesar dalam Islam, riba. Tanpa kita sadari, kita bisa aja loh terperosok ke dalamnya kalau nggak paham betul aturannya. Coba lihat, ini bukan aturan baru. Dari zaman Khalifah Umar bin Khattab aja, pentingnya ilmu sebelum berdagang itu udah jadi harga mati. Beliau sampai secara tegas melarang orang buat jualan di pasar Madinah kalau mereka belum belajar fikih muamalah. Ini nunjukin betapa seriusnya masalah ini. Nah, yang ini lebih ngeri lagi. Perhatikan deh, Khalifah Ali bin Abi Thalib sampai mengulang kata terjerumus itu 3 kali. Dalam gaya bahasa Arab, pengulangan seperti ini atau taukid itu tujuannya untuk menegaskan sesuatu yang sangat-sangat besar dan hampir pasti terjadi. Beliau seakan-akan mau bilang, awas ya, kalau nggak pakai ilmu, kamu pasti jatuh ke dalam riba. Oke, jadi gimana caranya biar kita nggak kejebak? Kuncinya itu ada di satu konsep ini, barang-barang yang disebut ribawi. Nah, apaan tuh barang ribawi? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, gampangnya gini, barang ribawi itu adalah 6 jenis barang spesial yang punya aturan main sendiri kalau mau ditukar. Aturan ketat ini dibuat untuk menutup celah terjadinya riba. Nah, halal atau haramnya sebuah transaksi tukar tambah itu semuanya tergantung pada satu hal. Barang yang kita tukarkan itu termasuk dalam daftar spesial ini atau enggak. Dan inilah dia ke-6 barang itu. Emas, perak, gandum, jelai atau yang kita kenal juga sebagai jawawut, lalu kurma dan garam. Cuma 6 ini. Coba diingat-ingat ya, karena daftar inilah yang bakal jadi penentu segalanya. Oke, sekarang kita udah pegang kuncinya, daftar 6 barang ribawi. Dengan bekal ini, kita bisa langsung memetakan dengan jelas mana nih tukar tambah yang aman sentosa dan mana yang masuk zona merah alias dilarang. Slide ini nih rangkuman paling pentingnya. Gini cara bacanya. Kalau kamu menukar barang yang bukan ribawi, misalnya HP lama dengan HP baru, mobil lama dengan mobil baru, itu bebas. Mau nambahin duit? Boleh banget. Halal. Kenapa? Karena nggak ada syarat nilai atau kualitasnya harus sama. Tapi, nah ini tapinya nih, kalau yang kamu tukar itu barang ribawi yang sejenis emas sama emas, kurma sama kurma, aturannya langsung super ketat. Ada 2 syarat mutlak, beratnya harus sama persis, tamatsul, dan harus serah terima saat itu juga, di tempat yang sama, takabut. Begitu kamu nambahin duit, syarat pertama langsung gugur, dan kelebihan uang itulah yang namanya riba. Biar makin kebayang, kita pakai contoh nyata ya. Kamu punya cincin emas 5 gram, mau ditukar sama cincin baru yang beratnya sama-sama 5 gram juga. Terus tokonya bilang, nambah 500.000 ya Bu. Nah, di momen itulah transaksi jadi haram, meskipun berat emasnya udah sama. Tambahan uang 500.000 itulah yang jadi biang keroknya. Itu riba, titik. Waduh, terus gimana dong? Masa nggak boleh ganti perhiasan lama? Tenang dulu, Islam itu indah, selalu ada solusinya. Ada kok cara yang benar dan 100% halal untuk melakukan transaksi ini tanpa harus terjerumus ke dalam riba. Kuncinya cuma satu, dipisah. Jangan digabung jadi satu transaksi tukar tambah. Jadikan 2 transaksi yang benar-benar berbeda. Pertama, akad jual. Kamu jual emas lamamu ke toko dan terima uangnya. Misalnya dapat 5 juta. Oke, transaksi jual selesai. Nah, setelah uangnya ada di tangan kamu, baru deh mulai transaksi kedua, akad beli. Pakai uang 5 juta tadi, kamu beli emas baru yang kamu mau. Simple kan? Nah, ini ada satu catatan super penting. 2 transaksi tadi gak boleh saling mengikat. Maksudnya, si toko gak boleh ngomong gini, oke, saya mau beli emas lama Anda, tapi syaratnya Anda harus beli emas baru dari saya. Kalau ada syarat tapi begitu, itu nggak boleh. Itu namanya 2 akad dalam 1 akad dan dilarang. Jadi transaksinya harus benar-benar terpisah tanpa paksaan atau syarat apapun. Tuh kan, ujung-ujungnya semua kembali kepentingannya ilmu sebelum bertindak.
Cuma dengan tahu aturan sederhana ini, kita bisa melindungi diri dan keluarga kita dari salah satu dosa terbesar. Ini jadi semacam alarm buat kita semua ya. Coba deh kita pikirin lagi, kira-kira transaksi sehari-hari apalagi ya yang selama ini kita anggap biasa aja, tapi jangan-jangan perlu kita periksa lagi aturannya?